wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Ramadan kan menghitung hari. Saya ingin bangun frame tentang bagaimana beribadah itu sampai pada kalimat wa husni ibadatik. Karena Nabi SAW mengajarkan doa setiap ba'da shalah. Bunyi doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Artinya, ya Allah tolongin dong saya supaya saya bisa zikir tentangmu, bisa bersyukur atas nikmat darimu, dan senantiasa ibadahnya bagus. Wa husni ibadatik, ibadahnya bagus. Jadi ada PR Pak akhirnya. Kita ini tidak hanya sholat, tapi harus bagus sholatnya. Kita ini tidak hanya puasa, tapi harus bagus puasanya. Kita ini tidak hanya haji, tapi harus bagus hajinya. Kenapa? Karena ada kalimat wa husni ibadatik. Jadi nggak bisa ala kadarnya. Nggak bisa asal gugur kewajiban, selesai lah, udah selesai sholatnya juga, udah selesai puasanya juga, gugur ya sudah. Ternyata ada grade yang harus dikejar, yakni wa husni ibadat. Nah, ini jadi PR, bagaimana kemudian kita bisa sampai pada kualitas wa husni ibadati. Saya ingin perjelas dari sisi kebahasaan. Wa husni itu kan menggunakan isim masdar, Pak. Dari hasuna yahsunu husnan gitu. Makanya jadi wahusni. Kalau kita ambil derivasi yang lain Pak, nggak pakai hasuna nih, pakainya ahsana yuhsinu. Jadi masdarnya itu bukan wahusni tapi ihsan. Nah, untuk mengulas ihsan Pak nih, saya ingin ingatkan Bapak Ibu pada hadis pertama yang ditulis oleh Imam Nawawi, hadis kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Ada yang ingat Pak? Hadis kedua dalam kitab Arba'in. Hadis ini membicarakan tentang 4 hal. Berupa dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Hadis kedua Arba'in, Pak. Bukan hadis nomor 1. Kalau nomor 1 kan ikhlas. Yang innamal a'malu bin. Nah, ini hadis nomor 2-nya nih Arba'in, Pak. Itu. Jadi pertanyaan pertama, akhbirni anil Islam, dijawab sama Nabi kan, rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Ditanya lagi, akhbirni anil iman, disebutkanlah rukun iman, ya, iman Allah, malaikat, kitab, nabi sampai hari akhir, sampai qada dan qadar. Kemudian yang ketiganya, akhbirni anil ihsan. Nah, ketemu kalimat ihsan Pak di situ. Jadi untuk menerjemahkan ihsan, jangan pakai bahasanya, Pak. Kalau ihsan kan secara bahasa artinya bagus. Tapi karena Nabi sudah mendefinisikan, sudah menjelaskan apa itu ihsan melalui hadisnya, jadi kalau ingin membahas ihsan, ma maknal ihsan, pakai hadis ini. Untuk menjelaskan makna ihsan yang sebetulnya. Maka kata Nabi SAW ketika oleh Jibril ditanya, akhbirni anil ihsan. Nabi jawab, Mbak. Ini kan pertanyaan ketiga, karena pertanyaan keempat kan tentang kiamat. Nah, makanya ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Jibril alaihi salam. Saya bahas yang ketiganya, Pak. Ketika Nabi ditanya, akhbirni anil ihsan, jawaban Nabi,
anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini saya ingin kupas, Pak, sebagai frame di dalam ibadah yang bagus. Jadi wa husni ibadatik punya hubungan dengan ihsan. Karena dari satu rumpun, Pak, cuman beda derivasi. Yang pertama, Pak, kalimatnya nih, anta budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Saya ingin, Pak, terjemah ini tidak hanya normatif. Sekarang saya tanya, Pak, apa yang kita bayangkan saat kita mendengar kamu ibadah seolah-olah kamu melihat Allah? Itu gimana yang kita pahami? Gimana, Pak? Gimana cara kita menerjemahkan seolah-olah melihat Allah itu gimana, Pak? Karena pakainya kalimatnya seolah-olah, Pak. Kenapa? Karena nggak bisa dilihat kan Allah. Nggak usah jauh-jauh kita, Pak lah. Nggak usah jauh-jauh Daniel Barkah dan kita semua. Bapak boleh cross-check dalam surah Al-A'raf ayat 143. Di ayat itu Nabi Musa, Pak, itu ngobrol sama Allah dan mengajukan permintaan kepada Allah. Munajat bahasanya itu, Pak. Nabi Musa munajat kepada Allah, mengajukan permohonan. Apa permohonan Nabi Musa? Di Al-A'raf 143, Pak. Kata Nabi Musa, Rabbi arini angzur ilaika. Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, tolong tampakkan dirimu supaya aku bisa melihatmu. Kata Allah, Pak, jawabannya, lan tarani. Kamu nggak bisa lihat aku. Tapi dalam konteks ihsan, Pak, seolah-olah engkau melihat. Kira-kira gimana, Pak? Supaya kita enak nih memahaminya. Satu sisi kita nggak bisa lihat Allah, Pak. Jangankan kita, Musa saja gagal, Pak, itu. Ketika Allah tampakkan cahaya, kan gunung hancur, Nabi Musanya pingsan. Udah selesai lah, kita nggak bisa lihat Allah, Pak. Nggak mungkin bisa lihat Allah sekarang nih di dunia. Kalau konteks akhirat kan lain lagi, Pak, itu. Ini konteks dunia kita nggak mungkin lihat Allah. Terus kalimat Allahnya, kalimat Nabinya, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah seolah-olah engkau melihat Allah. Gitu. Makanya pakai kalimat seolah-olah, Pak. Karena tidak mungkin kita bisa melihat. Nah, kira-kira rasanya harus gimana, Pak? Nah, berarti melihatnya dihitobkan Allahnya di atas. Oke, kita simpan dulu, Pak, itu jawaban. Artinya kita ngimpleng, ya, kalau orang sunat. Allah nih di atas nih, tapi tanpa membayangkan, Pak. Maka kalimat Allahnya bukan engkau beribadah kepada Allah dengan membayangkan Allah, enggak. Karena memang nggak boleh dibayangkan. Bapak mau bayangin apa Allahnya? Kan mentok akal kita, kan? Jangan jauh-jauh Allah lah, Pak. Allah itu kan Khalik. Semua makhluk yang Allah ciptakan belum tentu kita bisa bayangkan. Contoh, Pak, ketika Allah sebutkan surga, surga makhluk bukan, Pak? Makhluk, bisa nggak dibayangkan? Itu kata Nabi jelas, Pak, surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh hati. Level surga yang makhluk, Pak, sama-sama makhluk nih kayak kita nggak bisa bayangin. Apalagi yang menciptakan. Apalagi sang Khalik, jelas jauh kapasitas kita untuk bisa menjangkau itu. Maka kata Allah, kamu ibadah tidak dengan membayangkan. Kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, ini melihat itu gimana konteksnya, kan begitu. Satu, Pak, nih. Kira-kira, Pak, sanggup gak kita seolah-olah melihat Allah, Pak? Ini pertanyaan sederhana. Kira-kira sanggup gak nih, Pak? Katakanlah, Ustadz, kalau nggak sanggup gimana? Nah, level ihsan kedua apa nih? Kalau tadi kan level ihsan pertama tuh. Saya bagi dua, Pak. Level ihsan kedua, kata Nabi ini. Fa illam takun tarahu. Jika kamu tidak sanggup seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka. Jadi yang kita pahami, Pak, kita sholat senantiasa diawasi. Kenapa? Kalau seolah-olah melihat Allah susah, kan? Gak masuk nih akal kita. Ya sudah, level paling rendah ihsan deh. Apa itu? Senantiasa merasa diawasi. Kan beda, Pak, ya? Kita melihat CCTV.
atau diawasi oleh CCTV itu beda, Pak. Kalau lihat CCTV ya kita lihatin CCTV. Tapi kalau kita gerak-gerik kita merasa diawasi oleh CCTV, walaupun kita nggak lihat CCTV, tapi gerakan kita keatur, Pak. Kenapa ada CCTV? Nah itu fa'innahu yaraka, yakin kalau Allah melihat kamu, itu level terendah ihsan. Level terendah. Jadi kalau ada orang yang hidup atau ibadah, kemudian boro-boro seolah-olah melihat Allah, Pak. Boro-boro nih. Merasa diawasi Allah saja sudah kagak, selesai, Pak. Gagal ihsan itu. Karena itu level terendah, Pak. Merasa diawasi itu level terendah. Di kantor, Pak, ada supervisi. Benar, Pak ya? Tugasnya ngapain, Pak? Berarti yang diawasin kan kalau ada supervisi, Pak nih. Kalau ada supervisi ya berarti super apa nih kalau orangnya, Pak? Supervisor. Nah, ketika ada supervisor datang kan minimal yang sedang disupervisi ini ya minimal cakep lah, Pak. Minimal dicakap-cakepin gitu, Pak. Kenapa? Ada supervisor datang. Itu mau nggak mau, Pak. Cara berpikirnya harus begitu. Ada supervisor datang. Kalau di guru itu ada asesor gitu lah, Pak. Jadi ketika datang tim ini, mau nggak mau, hidup kita harus agak-agak benar. Kenapa? Ada supervisor masalahnya. Nah sekarang Allah setting, Pak, bahwa seluruh kehidupan kita senantiasa diawasi oleh Allah. Itu poinnya. Tidak hanya ibadah, tapi di seluruh kehidupan kita. Kenapa? Ibadah itu harus termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma orang kemudian sholat, ibadah, merasa diawasi oleh Allah. Selesai ibadah, kok kayak nggak merasa diawasi lagi gitu, Pak. Kayak bebas itu kalau kalau udah ibadah itu, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakum, ini persoalan, Pak. Ketika ibadah merasa diawasi, giliran selesai ibadah sudah tidak lagi merasa kan efeknya beda, Pak. Akan ngaruh ya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi kan target kita pengennya jangan ihsan yang level rendah dong. Kalau bisa ihsan level tinggi seolah-olah melihat Allah, kenapa tidak? Saya kasih perbandingan, Pak. Dalam surat Al-Baqarah 45 dan 46, Pak. Kata Allah tuh gini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan dijelasin, Pak, oleh Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi salat itu berat, lakabirah, berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk itu kayak apa? Ayat 46-nya, Pak. Ini namanya tafsir ayat bil ayat, mentafsirkan ayat 45 dengan ayat 46. Kata ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, orang yang khusyuk adalah orang yang yadhunnuna, dia yakin. Mereka yakin annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, ketemu dengan Allah. Jadi orang yang khusyuk, Pak, itu hanya bisa didapatkan kalau dia sholat, sholatnya yakin. Kalau dia sedang ketemu, saya tanya, Pak, sekarang, kalau ketemu Allahnya di mana? Nah ini kalau ketemu nih, Pak. Kalau ketemu Allahnya berarti di mana, Pak? Di depan, Pak. Nanti kita perjelas, Pak, ya, kalimat-kalimat bertemu kok harus di depan itu kenapa? Jadi kalimat bertemu, Pak, kalau dalam hadis, Pak, nih, iza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu muslim, maka ucapkan. Ketemu itu kan papasan, Pak. Nggak mungkin nggak papasan, harus papasan, namanya juga ketemu. Jadi sholat itu, Pak, momen kita, bahasa Arabnya nih, Pak, sholat itu momen kita muwajjahah, ketemu dengan Allah. Hadapan. Saya perjelas, Pak. Nanti Bapak baca surat Fatihah dalam hadis. Fatihah itu dibagi dua, Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi dari Allah, Pak, ya. Qasamtus salata
baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi surat Fatihah itu menjadi 2 bagian antara aku dengan hambaku. Kata Allah nih Pak nih. Ketika iza qalal abdu, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab. Jawaban Allah, hamidani abdi. Hambaku memujiku. Hamba baca lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab, asna alayya abdi. Hambaku mengulang pujiannya untukku. Hamba baca lagi Pak. Maliki yaumiddin. Maka jawaban Allah, majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku. Terus kita lanjut baca lagi Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Allah langsung tegaskan Pak. Kata Allah, hadza, perkara ini, ucapan ini, baini wa baina abdi. Antara aku dengan hambaku. Free fast Pak. Nggak ada pihak lain. Langsung antara Allah sama kita Pak yang sedang baca. Sampai lanjutan hadisnya, wali abdi masa'ala. Dan bagi hambaku, apa yang dia minta. Sekarang saya tanya Pak, permintaannya apa? Ya pasti banyak. Cuman kan kalau di Fatihah, kalau kebanyakan nggak beres Fatihahnya Pak ini. Permintaannya yang mana nih Pak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Itu permintaannya Pak. Nah itu hanya akan terjadi kalau hadap-hadapan Pak. Jadi Allahnya harus dihadapan. Harus begitu Pak. Karena kalau diposisikan Allahnya di mana lah jauh begitu, kesannya jauh Pak. Allah harus dihadapan. Hadis lain Pak, nanti Bapak cek itu. Nabi melarang kalau Bapak mulutnya ada dahak atau ludah yang harus dibuang. Kata Nabi, jangan buang kibalal wajhi, jangan buang ke depan. Larangan Pak. Nggak boleh tuh. Kalau Bapak sholat nih, ngadep kiblat, itu nggak boleh mulut ini nggak enak Pak. Ada dahak apalah gitu. Itu buang ludah nggak boleh ke depan. Nggak boleh Pak. Sampai ngusap wajah saja dilarang sama Nabi. Walaupun hukumnya tidak haram, tapi makruh. Bapak sholat ngusap wajah itu nggak boleh. Walaupun hukumnya tidak haram. Itu hadis sahih Pak itu. Nah kalau Nabi mau buang ludah, kemana arahnya gitu ya? Kalau zaman Nabi Pak, buangnya ke sebelah kiri, dekat dengan kaki kiri. Dibuangnya ke situ Pak. Cuh gitu. Kemudian nanti kaki kiri digunakan untuk mengubur ludahnya, dikubur ludahnya. Biar nggak keinjek, nggak nempel gitu Pak. Walaupun tidak najis ludahnya, tapi oleh Nabi dikubur pakai kaki kiri. Jadi ngeludahnya bukan ke wajah teman kita di kiri Pak. Itu bisa beranda. kata Ustadz ke kiri katanya. Maksudnya ke kaki kiri Pak ya. Nih jangan salah paham ini. Ntar ke kiri main ngeludahin ke teman kita malah. Jadi ke kaki kiri kemudian ditutup Pak pakai kaki. Kenapa kok usah praktik Nabi kayak gitu? Karena lantai Masjid Nabawi masih berupa pasir. Jadi buang ludah ya tinggal tutup Pak. Karena toh lantainya pasir. Tapi kalau di Mushola Al-Mumtaz saya nggak tanggung jawab Bapak kayak gitu. Urusannya sama DKM. Urusannya sama DKM nih. Toh kalau mau dikubur juga kuburnya susah. Ya hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Jadi konteksnya, poinnya tidak boleh buang ludah ke depan. Saya ingin gambarkan gini Pak. Salat kita tuh berhadapan. Face to face. Sehingga harusnya Pak, kalau salat sudah berhadap-hadapan, harusnya kualitasnya ya bagus Pak. Ibarat seseorang sedang disupervisi sama supervisor dan supervisornya ada di depan. Ya agak-agak grogi nih. Tapi ya harus begitu Pak rasanya. Itu namanya ihsan Pak. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah sekarang kita tarik Pak dalam konteks puasa. Harusnya Pak, ihsan itu menjadi semangat dalam seluruh aktivitas ibadah. Contoh Pak,
Ini ada orang nih, katakanlah lemah iman, Pak. Lemah iman nih. Di rumah sendirian. Musim puasa nih, Ramadan, Pak. Nggak ada orang nih. Makanan ada. Minuman ada. Terus sendirian, Pak. Kira-kira kalau lemah iman gimana? Kira-kira gambaran lemah iman, terus ada minuman, ada makanan di rumah, sendirian. Kondisi lapar haus, Pak. Kayaknya kagak mikir lagi ya. Celinguk, aman nih. CCTV nggak ada, Pak. Orang lemah iman gitu, Pak. Makanya kalau Bapak jalan gitu pas Ramadan, warteg ada gordengnya itu, Pak. Tapi kakinya berjejer, nah itu tuh. Jadi ini fenomenanya kan gitu, Pak. Jadi mereka tidak punya semangat ihsan kalau begitu. Mereka seolah-olah kalau di warteg Allahnya nggak ada, Pak. Mereka berpikir kalau di rumah sendirian nggak ada orang dan nggak ada yang lihat. Padahal Allah senantiasa lihat. Nah, konsep ihsan ini harus masuk di setiap aktivitas ibadah. Imma sholat ataupun puasa, Pak. Maka orang-orang yang selesai puasanya 30 hari atau 1 bulan kurang lebih, ya bisa 29 atau 30, maka orang-orang itu terbukti sebagai orang-orang yang ihsan. Kenapa? Punya peluang batal. Punya peluang untuk membatalkan puasanya. Tapi dia tidak mau melakukan. Kenapa? Ada Allah yang mengawasi. Selesai. Itu ihsan namanya. Maka saking bangganya Pak Allah sama orang ihsan. Kata Allah Azza wa Jalla. Amal ibadah itu semuanya bagi anak Adam. Amal ibadah Pak. Itu bagi anak Adam semuanya. Illas siam. Kecuali puasa. Karena puasa li kata Allah buat saya. Wa ana ajzi bihi dan saya akan balas langsung pahala puasa. Kenapa? Kualitas ihsannya di atas rata-rata, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sebelum masuk Pak di Ramadan nih, sepertinya kita harus agak-agak latihan Pak bagaimana merasakan hadirnya Allah di setiap keadaan. Efeknya, Pak, berarti kalau merasa Allah itu hadir di setiap keadaan kita, kalau bahasa ayat itu innahu ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama kalian di mana saja kalian. Maksudnya, Pak, kita selalu merasa hadir Allah itu di mana saja. Bapak masuk masjid, Pak, merasakan kehadiran Allah. Masuk kantor, merasakan kehadiran. Masuk pasar, Pak, merasakan kehadiran. Masuk sekolah, merasakan kehadiran Allah. Masuk rumah, merasakan kehadiran Allah. Maka dimanapun kita merasa ada kehadiran Allah, Pak, maka peluang maksiat pasti berkurang. Kan harusnya gitu. Peluang curang, peluang maksiat, peluang nipu itu pasti berkurang. Kenapa? Karena merasakan hadirnya Allah. Nah, persoalan kita, Pak, bukan orang nggak paham puasa, ngerti puasa. Bukan orang nggak ngerti tentang bagaimana aktivitas puasa yang baik, ngerti, Pak. Tapi komitmen ihsannya bermasalah. Nah, ini latihannya, Pak, nih. Sebelum masuk di bulan suci Ramadan, sekualitas apa ihsan kita? Di level ka'annaka tarohu, seolah-olah melihat Allah, atau di level fa'innahu yaraka, Allah mengawasimu. Itu level terendah ihsan. Jadi kalau di bawah itu berarti nggak ada ihsan-ihsan. Dan itu peluangnya bisa terjadi pelanggaran. Kenapa? Wong nggak punya rasa ihsan. Jadi sebelum masuk puasa Ramadan nanti, pastikan kualitas ihsan kita di atas rata-rata. Satu, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua, setelah ada rasa itu, Pak, baru kita mulai ilmunya. Kita masukkan, Pak, ilmunya supaya rasa ini senantiasa terarah oleh kualitas ilmunya. Kan sayang juga, Pak, rasanya udah bagus nih, tapi ilmunya bermasalah. Nah, ini persoalan. Makanya wahusni ibadatik itu hadirkan rasa kehadiran Allah dalam setiap aktivitas ibadah, maka ibadahnya pasti cakep.
Pasti bagus. Kalau merasakan kehadiran Allah. Nah, baru tunjang ilmunya, Pak. Satu, ilmu tentang puasa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang puasa Ramadan, itu kan Ramadan itu, Pak, sebelum puasa Ramadan, sebelum bulan Ramadan ada bulan Sya'ban. Saya tanya dulu, Pak. Nabi memperbanyak atau tidak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Memperbanyak. Sampai kata para ulama, 1 bulan minus 1 hari. Kenapa Ustaz tidak boleh 1 bulan penuh kayak Ramadan? Khawatir disamakan dengan Ramadan. Makanya 1 bulan minus 1. Kira-kira ada yang ngamalin nggak, Pak? Saya tanya, ada yang ngamalin nggak kira-kira? Ini kan sunnah Nabi nih. Ada yang ngamalin nggak, Pak, kira-kira? Kira-kira aja nih. Kira-kira orang Indonesia ngamalin nggak? Puasa penuh minus 1 hari dalam bulan Sya'ban. Rata-rata, Pak. Kayaknya enggak ya. Walaupun ini sunnah Nabi loh, Pak. Jadi kadang-kadang sunnah Nabinya ke yang lain. Giliran poligami sunnah Nabi ini. Puasa sebulan penuh di bulan Syaban, mikir-mikir. Kayaknya ini kurang enak yang ini. Sunnah Nabi kalau sudah urusan enak gak enak repot, Pak nih. Selektif. Tidak lolos verifikasi. Ya ini persoalan nih, Pak. Padahal Nabi itu kan aktivitas Nabi loh, Pak. Rutinan itu. Waktu sahabat nanya Rasul, maaf nih Rasul, kok Rasul di bulan Sya'ban rajin puasa? Ada apa gerangan? Kan ditanya, Pak. Jadi bulan Sya'ban itu adalah rajinnya Nabi puasa sunnah, tapi keutamaannya, Pak, nggak disebutin apa. Misalkan, Pak, puasa Arafah diampuni dosa setahun yang lalu, setahunnya akan datang. Puasa Asyura diampuni dosa yang telah lalu. Nah ini bulan Sya'ban ini kan diperbanyak puasa, Pak. Tapi Nabi nggak menyebutkan puasalah di bulan Sya'ban nanti bakal ini itu nggak ada. Kenapa? Kan ternyata maksudnya, Pak, itu hanya demi ngangkat bulan Sya'ban. Jadi Nabi puasa di bulan Sya'ban, Pak, ditanya oleh Abdullah bin Umar, Rasul kok Rasul rajin puasa di bulan Sya'ban, kenapa? Kata Nabi, Sya'ban itu bulan kejepit di antara 2 bulan yang fenomenal, Pak. Jadi orang-orang underestimate sama bulan Sya'ban. Kenapa? Keapit sama 2 bulan yang fenomenal. Sebelum Sya'ban apa? Rajab. Sesudah Sya'ban, Ramadan, Pak. Dulu, Pak, Nabi dan para sahabat Sya'ban rajin puasa, Ramadan wajib puasa. Nah, Sya'ban ini jadi bulan yang nanggung gitu loh, Pak. Akhirnya orang tidak terlalu fokus dengan ibadah di bulan Sya'ban, maka oleh Nabi Rajab yo puasa, Sya'ban yo puasa, Ramadan puasa. Ini sunnah Nabi, Pak. 3 bulan berturut-turut puasa. Nah ini repot nih urusan ini. Rajab, Pak, itu ada dalilnya dan puasalah di bulan-bulan haram. Dan Rajab adalah bulan haram. Nabi memperbanyak puasa di bulan Rajab. Sya'ban, orang-orang underestimate, Pak. Supaya terangkat bulan Sya'ban, Nabi banyakin puasa di bulan Sya'ban. Ramadan udah jelas, Pak. Jadi sunnah Nabinya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, full puasa, Pak. Ramadan full puasa, Rajab, Sya'ban, minus 1. 1 bulan minus 1. Itu sunnahnya. Kira-kira gimana posisi kita? Maksudnya biasa aja tuh berarti Rajab Sya'ban aman nih. Berarti puasa Rajab Sya'ban aman ya, Pak ya. Akhirnya, Pak, 3 bulan ini menjadi bulan yang cukup penting bagi Nabi dan kaum muslimin di waktu itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Berarti gini, Pak. Latihan ihsannya itu 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu ihsan diasah betul, Pak. Pokoknya gini, Pak, ini level ihsan nih. Nabi itu bilang begini, bukanlah puasa itu minal akli wasyurbi, walakin nasya minal lagwi war rofas. Puasa itu bukan dari nahan lapar, nahan haus. Puasa itu nahan ngomong yang sia-sia, nahan bicara yang kotor. Rofas itu kotor. Sampai kata Nabi, jika kamu diajak berantem sama orang, maka bilanglah ini
shaim. Jadi ihsan Pak sedang memainkan peran ini. Saat orang puasa, kalau dia benar ihsannya, dimanapun kesempatan untuk emosi, dia tahan. Dengan ihsan nih Pak nih. Kayak Bapak lagi ngajar, ada supervisor nih, mau ngajar. Terus ada yang bikin kesel, itu juga nggak boleh marah Pak. Karena ada supervisor yang nilai. Sama seperti kita, lagi puasa nih, ada yang ngajak ribut, kita harus sabar. Ini saim, jadi nahan emosi. Dilatih Pak, 3 bulan nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dilatih nahan emosi nih Pak. Rata-rata kalau diklat berapa bulan Pak? Ya, 3 bulan, sebulan. Tergantung ya diklatnya apa. Gitu. Ini diklat ihsan Pak, 3 bulan butuh waktu. Kemudian Pak, ada lagi hadis, kata Nabi nih, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'ah, siapa yang kemampuan biologisnya, Pak. Kemampuan biologisnya sudah matang, artinya udah bisa melakukan aktivitas suami istri secara manusiawi, kata Nabi, falyatazawwaj, maka segeralah nikah. Fa'il lam yastati, kalau belum sanggup Pak nikah. Misalkan belum sanggup macam-macam Pak nih. Ustadz, umur sih udah nyampe, ongkos belum ada, bisa. Umur nyampe, calon ada, ongkosnya belum. Nabung dulu, itu kan berarti belum mampu Pak. Atau Pak, ongkos ada, umur nyampe, calonnya belum datang gitu. Masih di tangan Allah gitu ya. Jadi belum bisa, kan belum ada Pak. Itu kan mampu. Atau ada juga Pak, anak yang belum diizinkan oleh orang tua. Ini anak udah matang, ekonomi mampu, calon ada, tapi kata ibunya kagak boleh dulu. Selesai Pak itu. Jadi belum sanggup nih Pak. Maka kata Nabi, kalau keadaannya belum sanggup, fa'alaihi bis saum, maka dia harus puasa. Bahkan Pak, fa'alaihi itu isim fi'il. Bentuknya isim, maknanya perintah. Artinya wajib puasa. Jadi puasa itu selain mengendalikan emosi, mengendalikan syahwat. Nah itu aja. Jadi orang rajin puasa, syahwatnya terkendali nih Pak. Syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap sesama jenis, termasuk syahwat kekuasaan, gitu. Itu syahwat terus dikelola, Pak. Karena kalau nggak dikelola, kemana-mana syahwat nih. Masalah itu. Makanya kata Nabi, fa'alaihi bis-shaum, puasa. Hadirin khawatiman rahimakumullah, nahan emosi, nahan syahwat, di training, Pak, 3 bulan. Kalau ibarat kain itu, Pak, digecek langsung, Pak. Terus digecek supaya sampai pada kualitas dimanapun, kapanpun dia merasa adanya kehadiran Allah. Masa 3 bulan nggak kelar-kelar juga? Kalau sebulan kurang Pak, dibikin 3 bulan. Kita 3 bulan enggak. Sebulan kayaknya pengennya cepatnya Syawal ya. Kapan Syawalnya? Alhamdulillah sudah 28 hari lagi Syawal. Berarti baru 2 hari Pak puasa itu. Udah ngomongin Syawal itu. Kayaknya pengen banget buru-buru lepas dari Ramadan Pak. Padahal generasi salaf, Pak, ini generasi salafus saleh, ada dalam kitab Lataiful Ma'arif, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kata Ibnu Rajab, salafus saleh, Pak, ketika bulan Ramadan berakhir, mereka nangis, sedih, Pak. Karena khawatir, betul-betul khawatir, ibadah selama bulan Ramadan tidak Allah terima. Kita makan boro-boro nangis mikirin ibadah, Pak. Nangis juga mikirin baju. Mikirin baju sama mudik kok mahal amat. Gimana ini? Jadi bobot nangisnya beda, Pak. Walaupun nangisnya sama, ya. Bobotnya beda. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, itu generasi satu nangis, ya Allah, ini ibadahnya diterima atau tidak. Makanya kalau kita Syawalan, Pak, Idul Fitri, kan habis Idul Fitri kita dianjurkan doa. Taqabbalallahu minna wa min. Itu untuk mengumbati bahwa mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Karena kegelisahan saat itu, Pak, yang ada adalah diterima apa enggak ya. Nah, dikasihlah doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu solusinya, Pak. Itu cara pendekatan Nabinya begitu. Sahabat gelisah nih, Rasul diterima enggak? Kita iktikaf, kita
tawaf kita, sa'i, mungkin kalau umroh Ramadan sekalian itu. Kemudian kita puasanya, kita berbaginya, kita iftarnya, kita sahurnya, kita tarawehnya, tilawahnya, zikirnya, salawatnya. Itu kira-kira diterima enggak? Kata Nabi, taqabbalallahu minna. Ya udah doa aja. Tugas kita kan doa, bukan memastikan diterima atau tidak. Beres Pak tuh 6 bulan tuh nangis begitu. 6 bulan Pak, enggak move on betul 6 bulan. Nangis terus. Sampai selesai 6 bulan, Pak, mereka tetap nangis. Cuman poin nangisnya beda. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mereka nangis setelah 6 bulan selesai nih nangis gara-gara takut nggak diterima. Mereka nangis gara-gara khawatir tidak Allah sampaikan di bulan Ramadan. Kayak kita nih, Pak, nih sekarang kan bulan Rajab. Kira-kira ada yang jamin nggak nyampe Ramadan nih? Kalau jamin nggak ada, Pak. Kalau pengen kan semuanya pengen. Cuman kalau jamin mohon maaf nih, Pak nih. Dan izin, Pak, bukan masalah umur nih. Yang duluan pulang tuh bukan masalah umur. Karena nggak ada catatannya umur tua harus duluan. Toh banyak juga yang muda pulang duluan. Nggak ada urusan umur, nggak ada urusan sakit loh, Pak. Saya punya teman sakit. Lewat Ramadan, alhamdulillah, Pak. Ada yang sembuh, sehat walafiat. Mau masuk Ramadan, wafat. Itu jadi pulang itu nggak ada urusan sakit, nggak ada urusan umur, Pak. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Pak ada doa. Walaupun doa ini dihukumi dhaif oleh para ulama, tapi sebagian ulama menegaskan kalau doa jangankan hadis dhaif, bukan hadis pun boleh dipakai. Kalau konteksnya doa. Tapi masyarakat harus diedukasi. Ini doanya dari hadis dhaif. Ini doanya dari imam A. Ini doanya dari ulama B. Sampaikan poin itu, Pak. Supaya masyarakat teredukasi. Jangan sampai hadis dhaif dianggap hadis. Tapi poinnya, boleh nggak doa pakai hadis dhaif? Boleh, Pak. Wong doa itu isinya bagus. Maka boleh doa dengan kalimat-kalimat yang bagus. Contoh nih, Pak. Ini contoh. Saya doa pakai bahasa Indonesia nih, Pak. Karena orang Indonesia. Ya Allah, tolong berkahi bulan Rajab saya. Tolong berkahi juga bulan Sya'ban saya. Dan tolong sampaikan saya di bulan Ramadan. Boleh nggak saya doa begitu, Pak? Boleh. Nah sekarang yang doa orang Arab, Pak. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, Pak. Biar gayaan nih, gaya-gaya gini. Kata orang Arab, Pak, doa pakai bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Kenapa pakai bahasa Indonesia jadi boleh, pakai bahasa Arab jadi nggak boleh? Doa itu, Pak, mau pakai bahasa apa saja jadi. Mau hadis dhaif boleh, apalagi hadisnya sahih. Yang penting konten doanya benar. Contoh lain, Pak, doa yang dhaif nih, menurut saya boleh dibaca. Karena membaca doa tidak mesti hadis yang sahih. Doa mau makan, Pak. Allahumma barik lana. Masa Rajab juga. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kan doa mau makan itu, Pak. Ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah, berkahilah kami terhadap apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api, dari azab neraka. Kan itu doa mau makan, Pak, itu. Hadisnya dhaif, oleh Imam Bukhari didhaifkan, Pak. Tapi konteks doa boleh dibaca. Karena ini kan konteksnya doa, Pak. Ya sudah, kalau emang nggak boleh pakai bahasa Arab, Indonesiain deh. Ya Allah, itu berkahilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami, jauhkan kami dari api neraka, ya Allah. Selesai. Kenapa? Oh ya. Ya. Sebetulnya gini, Pak, ini kalau ngomongin doa menjelek ya. Ini kalau ngomong boleh tidak boleh, Pak, ya. Ada kalimat
Ada dalam surat An-Nisa, Pak, ayat ke-148. Kata Allah begini, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qaul. Tidak boleh menampakkan ucapan yang buruk. Di antaranya doa yang jelek. Enggak boleh itu, Pak. Illa man zulim, kecuali orang itu didolimi. Maka doa orang yang zalim diijabah. Kira-kira orang yang dolimi doanya bagus-bagus, Pak? Ya Allah, saya didolimi. Mudah-mudahan yang dolim jabatannya naik. Duitnya kan nggak ada yang begitu. Makanya kata Nabi, hati-hati doa sama orang yang dizolimi. Dizolimi. Jadi orang yang dizolimi boleh mengucapkan doa yang kurang bagus, Pak. Tapi beneran didolimi, Pak, ya. Jangan sampai kayaknya si Ani didolimi tadi. Padahal dia yang dolim itu. Jadi ini harus jujur nih. Rujukannya An-Nisa 148, Pak. Cek tuh dalam tafsirnya. Makanya Nabi bilang hati-hati sama doa orang yang dizolimi. Karena doanya mustajab. Sekarang orang yang dizolimi doanya jelek, Pak. Mudah-mudahan kamu gitu. Diijabah, selesai, Pak. Maka kejelekan bagi orang yang didoakan. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, ada satu kejadian dengan Umar. Jadi ada sahabat, Pak, pahanya tersingkap. Oleh Umar dipukul, plat gitu. Kata yang dipukul, apa Umar pakai pukul-pukul? Itu pahanya kelihatan. Laki-laki, Pak. Kata sahabat ini, wong ini kebuka pakai angin, bukan keinginan saya. Nggak ada urusan, pokoknya salah, nggak boleh. Kesel, Pak. Sahabat ini ngadu ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, saya dipukul sama Umar bin Khattab, bla 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 bla. Siapa yang mukul Umar? Saya datengin gitu. Ini kan bicaranya kebenaran gitu, Pak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai Umar, itu jangan main pukul begitu aja, nggak boleh itu. Itu orang itu nggak sengaja menampakkan auratnya." Kata Umar, "Saya nggak peduli, pokoknya aurat tampak, saya hukum. Mau sengaja atau tidak sengaja. Nggak boleh gitu, wahai Umar, nggak ada urusan. Kamu juga saya pukul kalau banyak ngomong." Gitu. Akhirnya kata Sa'ad, "Ya sudah, saya mau doa aja dah." Kata Umar, "Ente mau doa?" Ya mau doa katanya. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Pak, itu dikenal oleh Nabi, dikenal oleh para sahabat sebagai orang yang doanya selalu diijabah. Nah, waktu Sa'ad, ya udah nih mau doa, Umar panik, "Ente mau doa?" Bentar. Damai. Jangan doa. Udah. Selesai ini urusan. Ane minta maaf, selesai. Ente jangan doa. Walaupun tidak diketahui Pak doanya mau kayak gimana kan, enggak tahu. Tapi yang jelas doa Sa'ad, Pak, itu mustajab. Makanya doa Sa'ad pernah meminta kejelekan bagi seseorang. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah jadi gubernur, Pak. Ada satu orang penduduk di gubernur itu, ngomongnya itu jelek-jelekin Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan kebijakan Sa'ad, pasti dijelek-jelekin. Aduh, berat ini. 2024 masih panjang ini. Pokoknya jelek semua, Pak. Pokoknya Sa'ad jelek sudahlah. Ini gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad mendoakan, Pak. Mudah-mudahan dia terkena penyakit yang susah untuk diobati. Kemudian kondisinya menjijikkan. Dan itu diijabah. Nah, ini berkaitan dengan tadi. Boleh nggak doanya modelnya begitu? Nah, kembali, Pak. Jadi doa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar bagi saya itu nggak jadi masalah. Termasuk, Pak, kita sepakat Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu hadis dhaif, sepakat, Pak. Enggak ada ulama yang berani bilang sahih, wong emang enggak sahih. Tapi kenapa para ulama tetap pakai itu, Pak? Satu, relevan. Yang kedua, doa itu tidak mesti hadis sahih. Itu persoalannya, Pak. Bukan ulama yang baca doa Allahumma lakasumtu enggak tahu kalau hadis ini dhaif. Atau la aslalahu, tidak ada dasarnya. Bukan nggak tahu, Pak, paham mereka. Cuman mereka memandang wong doa itu mau pakai hadis sahih, mau pakai hadis dhaif, bahkan pakai qaul ulama sah kalau doanya baik. Sekarang saya terjemahkan, Pak. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untukmu hamba berpuasa. Wabika amantu, kepadamu hamba beriman. Wa ala rizkika, atas rizkimu, berasal dari rizkimu, aftortu, aku buka puasa. Pas, Pak, itu. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Selesai. Tapi kan Ustadz, kalau ada hadis yang sahih, pakai yang sahih, yang dhaif jangan dipakai. Bahadirin ikhwati rahimakumullah, Imam Ahmad di antara ulama mazhab yang tidak menafikan hadis dhaif jika hadis dhaifnya tidak parah. Jadi saya suka heran kenapa orang begitu benci hadis dhaif. Seperti seolah-olah hadis dhaif itu hadis maudhu gitu loh Pak. Padahal dhaif itu beda dengan maudhu, penyikapannya beda. Kalau maudhu wajib ditolak karena dia palsu. Tapi kalau hadis dhaif, namanya juga dhaif, Pak, lemah, kagak kuat. Tapi bukan berarti harus dibuang gitu loh. Kan lemah aja, Pak. Kalau lemah bukan dibuang. Ada nggak penguatnya? Kontennya tentang apa? Temanya tentang apa? Lemahnya bisa ditolerir atau tidak? Kalau bisa, pakai. Kalau tidak, buang. Gitu loh persoalannya, Pak. Makanya para ulama zaman dahulu, Imam Tirmidzi misalkan, memasukkan hadis dhaif dalam sunannya. Imam Ahmad memasukkan hadis dhaif dalam musnadnya. Imam Bukhari memasukkan hadis dhaif dalam sahihnya, Pak. Ada hadis dhaifnya. Terus kenapa mereka masukkan hadis dhaif? Mereka nggak tahu? Tahu, Pak. Terus kenapa tetap dimasukkan? Karena tidak semua hadis dhaif harus dibuang. Makanya Allahumma lakasum itu saya pakai, Pak. Kan Ustaz ada dahabat doma wabtalatil uruq wasabatal ajru insya Allah. Itu hadisnya sahih betul, Pak. Tapi hadis itu akan relevan kalau dibaca sesudah buka. Saya terjemahkan. Bapak mau makan nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata bapak nih, dahabat doma, telah hilang haus. Padahal belum minum. Terus kata yang doa, kapan minum? Wabtalatil uruk, kerongkongan, urat-urat basah. Basah pakai apa, Pak? Hujan. Kan belum minum. Wasabatal ajru insyaallah. Allah tetapkan pahala insyaallah. Beda kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemalaka suntuk, terus minum. Gelegak minum, maka Bapak baca dahabat doma, hausnya sudah hilang. Dan itu relevan Pak, karena Bapak sudah minum. Ya atau bakwan lah itu. Minum sama bakwan. Kemudian wabtalatil uruq, maka urat kerongkongan sudah teraliri oleh air. Itu relevan Pak. Maka kalau saya Pak baca dahabat doma bukan sebelum buka, sesudah buka. Sebelum buka apa? Doanya Allahumma lakasumtu, pas makan bismillah. Selesai. Habis selesai nih makan minum dahabatuma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Kalau lanjut nasi lanjut, Pak. Kalau lanjut salat. Itu praktik saja. Jadi doa itu, Pak. Makanya penguatan di doa, pemahaman ini menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kita tahu terjebak dengan ini dhaif, buang. Tidak semua hadis dhaif harus dibuang. Hadis maudhu buang. Karena dia bukan hadis. Sama Bapak nih, punya duit palsu. Buang jangan, Pak. Buang lah, karena itu duit palsu. Tapi kalau duitnya sobek, Pak. Lemah nih sobek. Bapak bisa pakai apa? Solasi, itu masih bisa dipakai. Duit sobek, duit lusuh, duit lecek bisa dipakai. Toh masih duit, tapi kalau duit palsu buang, Pak. Percuma Bapak bawa-bawa juga. Nah, itu kalau hadis palsu buang. Kalau hadis dhaif enggak semuanya harus dibuang. Tergantung nih sobeknya. Usah nih sobeknya diiris-iris, jangan dipakai, udah buang gitu. Kalau diiris-iris, Pak. Tapi kalau sobeknya cuma setengah gitu masih bisa diisolasi lah. Itu kalau hadis. Makanya enggak semua ulama yang cerdas itu membuang hadis dhaif. Kenapa? Mereka paham hadis dhaif tidak semuanya lemahnya parah dan tidak semuanya harus dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di pertemuan berikutnya di pembahasan nasi puasa insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.